Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, selamat hari Natal. Ya, jadi pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena tinggal beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2021. Ya. Sudah 11 bulan sekian hari kita lewati tahun 2021. Kita percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang kita rasakan? Perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita di tahun 2021? Apa yang kita peroleh atau apa yang kita bisa dapat memberikan kepada Tuhan di tahun 2021? Sedangkan tahun 2021 sebentar lagi akan berakhir. Kalau selama ini kita belum bisa dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi saudara dan saya tidak bisa lagi untuk kita memutar waktunya kembali. Saya pengen di tahun 2021 saya bisa mengalami suatu perubahan dalam hidup saya. Saya pengen di tahun 2021 hidup saya bisa memuliakan Tuhan. Sedangkan 2021 tinggal berapa hari? Tinggal 6 hari, tinggal 5 hari, sudah lewat. Saudara tidak bisa memutarnya kembali. Saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia, kita ingin agar terjadi suatu perubahan di dalam hidup kita. Kita menginginkan perubahan di dalam hidup kita. Semua orang pasti ingin agar bisa terjadi suatu perubahan di dalam hidupnya. Entah terjadi perubahan dalam kehidupan keluarga kita, entah terjadi perubahan dalam kehidupan ekonomi kita, entah terjadi perubahan di dalam setiap usaha kita. Mungkin kita sedang menginginkan itu agar terjadi perubahan itu di dalam hidup kita. Tetapi kok sampai hari ini kita melihat kok sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sedangkan 2021 ini kan sudah berakhir, sudah mau berakhir. Jadi apa yang kita inginkan agar terjadi perubahan dalam hidup kita di 2021 sudah tidak bisa lagi, ya kan? Lalu kita diizinkan oleh Tuhan untuk nanti kita masuk di tahun 2022. Sebelum saudara dan saya meninggalkan tahun 2021, apa komitmen kita? Apa harapan kita agar terjadi perubahan di dalam hidup kita di tahun 2022? Mama minta, apa yang Mama minta harapkan agar terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tangga Mama minta, kehidupan ya, ekonomi Mama minta di tahun 2022. Apa yang saudara dan saya inginkan agar terjadi perubahan dalam hidup kita? Mungkin ibu-ibu sedang berdoa, saya ingin agar di tahun 2022 bisa terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tangga saya. Suami saya yang mungkin saat ini yang masih terikat dengan minuman bisa berhenti atau bisa berubah di tahun 2022. Itu keinginan kita, harapan kita. Suami saya yang masih terikat dengan rokok juga, saya ingin agar bisa terjadi perubahan. Ada ibu-ibu yang menginginkan suaminya berubah, angkat tangan. Yang sudah berkeluarga, angkat tangan. Bapak-bapak boleh melihat loh, ya kan? Ibu-ibu sedang ingin supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Lalu kembali lagi, adakah bapak-bapak yang menginginkan istrinya berubah? Yang bapak-bapak angkat tangan, yang ingin istrinya berubah, terjadi perubahan dalam hidupnya. Ya. Masing-masing kita rindu agar pasangan kita berubah. Sebagai suami, kita ingin agar istri kita berubah, mengalami perubahan. Yang tadinya cerewet bisa menjadi orang yang lemah lembut, ya kan? Nah, yang tadinya suka ngomel-ngomel, kalau bisa di tahun 2022 dia menjadi pribadi ya yang talent-talent. Amin. Itu harapan kita, ya kan? Tetapi
kalau ibu-ibu pasti saya tahu harapan-harapan ibu-ibu. Pasti harapannya yang pertama, kalau bisa di tahun 2022 suami saya berhenti rokok, ya kan? Yang rokok ini ditabung untuk masa depan anak-anak, ya kan? Atau di tahun 2022 suami saya berhenti dari minuman. Itu yang diharapkan. Atau ada juga yang menginginkan agar suaminya ekonominya bisa berubah, pekerjaannya bisa berubah. Ya. Itu yang harapan-harapan kita. Ya. Pagi hari ini kita juga mau berbicara tentang firman Tuhan. Kita berbicara tentang Natal. Ya. Di sini kita mau melihat apa yang kita dapatkan dari Natal. Apa yang kita petik dari Natal ini? Ya. Perubahan apa yang ingin terjadi, yang kita harapkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan mengajarkan bagi kita agar kita boleh melihat perubahan yang terjadi. Kita mau belajar dari kitab Matius pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Sudah ditemukan? Amin. Kalau Bapak Ibu sudah temukan kebenaran firman itu, saya sudah bantu berdiri. Kita akan baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Satu ayat yang akan kita bacakan bersama-sama pada pagi hari ini. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah atas segala sesuatu yang mereka dengar di mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dilakukan kepada mereka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah atas segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dilakukan kepada mereka. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman ini. Firman Tuhan berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di sini kita melihat firman Tuhan menceritakan tentang para gembala-gembala. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang gembala. Kehidupan mereka sehari-hari berada di padang. Mereka mencari makanan buat ternak-ternak mereka. Itu yang mereka lakukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan mereka. Dan di sini juga kita melihat apakah mereka tidak pernah merasa lelah, apakah mereka tidak pernah merasa capek, apakah mereka tidak pernah merasakan kelemahan tubuh dalam hidup mereka. Pasti seorang gembala pasti dia merasa lelah, merasa capek dalam hidupnya. Bahkan juga mungkin muncul rasa bosan dalam hidupnya. Sehari-hari berada di padang gurun, sehari-hari hanya menjaga kawanan dombanya, ternak-ternaknya. Ya, tetapi itulah pekerjaan yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Ya. Saudara dan saya bisa, ya kan, meskipun kita sibuk bekerja, tetapi bisa masih kita ke mall, ya kan, masih kita jalan-jalan, kita lihat pantai, ya. Tetapi di sini kita melihat, kita mau belajar dari para gembala-gembala ini. Mereka menghabiskan waktu mereka, hidup mereka hanya untuk menggembalakan ternak-ternak mereka. Mereka tidak pernah memikirkan untuk ke mall, tidak
ini. Ya. Karena ketika mereka meninggalkan ternak-ternak mereka, ada binatang-binatang buas, ya, maka gembala-gembala itu mereka harus selalu standby, harus selalu menjaga ternak-ternak mereka. Ada rasa bosan dalam hidup mereka pasti, ada rasa capek pasti. Tetapi ketika mereka mendengarkan kabar, ketika mereka mendengar malaikat dikatakan kepada mereka tentang kelahiran Yesus Kristus, ya, tentang Raja Damai yang lahir, wah, mereka sangat bersukacita, mereka sangat gembira, ya. Bahkan mereka meninggalkan ternak-ternak mereka, mereka pergi dan mereka melihat, mencari di mana Yesus itu lahir. Padahal mungkin, ya, seharusnya katakan, aduh, saya capek, saya maunya tidur, ya. Meskipun malaikat sudah katakan bahwa Yesus lahir, tapi baru saya pulang cari rumput, badan saya sakit, saya mau tidur. Tapi gembala-gembala ini tidak. Ya. Justru ketika mereka mendengar kabar tentang kelahiran Yesus Kristus, mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka pergi dan mereka menemukan Yesus, mencari Yesus di mana lahir. Dan di sinilah kita melihat yang tadinya mungkin mereka pergi dengan keadaan lemah, keadaan capek, ya, bahkan juga mungkin mereka sedang merasakan yang namanya sakit badan. Tetapi ketika mereka kembali, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka kembali dengan bersukacita. Mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan. Rasa capek mereka hilang, rasa lelah mereka hilang ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Amen. Seharusnya itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saya, kalau kita merasa capek, apa yang kita katakan? Minta maaf, saya nggak bisa ikut ibadah, saya capek. Minta maaf, saya nggak bisa hadir dalam ibadah, saya capek. Padahal seharusnya ketika saudara dan saya kita rasa capek, rasa lemah, ya, seharusnya itu waktunya kita mencari Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kekuatan itu cuma hanya datang dari Tuhan. Kekuatan itu yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kita cari sumber kekuatannya itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan itu. Tetapi sebagai manusia kadang-kadang tidak bisa. Makanya ada firman Tuhan katakan, roh memang penurun, tapi daging lemah. Nah, pagi hari ini kita berbicara tentang Natal. Natal mengubah arah perjalanan. Ya. Sudah berkali-kali saudara dan saya kita sudah merayakan Natal. Apakah benar saudara dan saya saat ini sudah mengalami perubahan atau tidak? Ya. Atau jangan sampai kita tidak mengalami perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan, semua orang mengharapkan yang namanya perubahan dalam hidup. Entah perubahan apa saja, pasti kita inginkan agar terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kebanyakan yang kita harapkan itu adalah terjadi perubahan dalam ekonomi kita. Ya. Entah kita mau seperti apa, karakter kita, perbuatan kita itu tidak terlalu penting. Yang penting kan bisa terjadi perubahan. Kalau saat ini dompet saya kosong, kalau tahun depan biar dompet saya semakin tebal. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saya, kita lupa, ya, kita mengharapkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita nggak peduli dengan apa yang dimau oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Nggak penting. Ya Tuhan, karakter saya sudah seperti ini, nggak bisa diubah, ya kan? Ya model saya sudah seperti ini, nggak bisa diubah. Pikiran saya sudah seperti ini, nggak bisa diubah Tuhan. Ya, yang saya inginkan satu saja Tuhan, ya kan? Agar pekerjaan saya semakin baik, supaya saya tidak hidup kekurangan, saya tidak hidup keterbatasan. Ya. Mungkin itu yang seringkali kita minta dalam hidup kita. Tetapi pagi hari ini kita mau berbicara tentang Natal yang mengubah arah perjalanan kita. Kalau selama ini karakter kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita mengubahkan. Kita mau agar Tuhan mengubahkan kita, agar perjalanan hidup kita mengarah dengan apa yang Tuhan kehendaki.
supaya di tahun 2002, di akhir tahun nanti di tahun 2022 ada ibu-ibu yang harus bersaksi, saya bersyukur suami saya berubah. Amin. Atau ada juga bapak-bapak yang harus bersaksi, saya sudah bersyukur istri saya sudah berubah. Amin. Amin. Karena apa yang harus kita saksikan dalam hidup kita, ya kan? Apa yang harus kita bagikan dalam hidup kita? Kalau tidak ada perubahan yang terjadi, tidak terjadi sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup kita. Jadi itu yang kita harapkan. Natal mengubah arah perjalanan hidup kita. Semoga suasana Natal bukan ditentukan karena ada hiasan di dalam gereja, ya kan? Tetapi biarlah suasana Natal itu karena Yesus lahir di dalam hati kita. Jangan sampai karena kita masuk di gereja nggak ada hiasan, nggak ada suasana Natalnya. Biasa Natal kan hiasannya bagus-bagus, ya kan? Jadi mungkin ketika kita pulang, tadi saya di gereja, saya sangat merasakan suasana Natal karena banyak hiasan-hiasan yang indah-indah. Ya. Jadi jangan sampai Natal ditentukan oleh hiasan-hiasan, ya kan? Tetapi bagaimana kita mau melihat kembali di mana Yesus lahir? Ya, Yesus lahir bukan di tempat yang mewah. Yesus dibaringkan bukan di tempat tidur yang indah, tidak, di dalam palungan. Saya rindu sekali-sekali nanti kita adakan Natal itu sama seperti ketika Yesus lahir, ya kan? Kalau bisa nggak usah pakai listrik, pakai pelita aja, ya kan? Duduknya nggak usah pakai kursi, duduk di lantai aja. Bagaimana kita bisa merasakan ketika Yesus lahir ke dalam dunia, masih dalam keadaan gelap gulita, tidak ada lampu listrik, tidak ada lampu hias-hias seperti ini, ya kan? Jadi benar-benar kita memaknai Natal di dalam hidup kita. Kita mau review kembali, kita mau ingat kembali keadaan waktu Yesus lahir seperti apa sih, ya kan? Tetapi saat ini memang terjadi perubahan, ya kan? Tidak lagi seperti dulu. Ya. Semua serba indah, serba menarik di mata kita, ya kan? Kadang-kadang mata kita cuma hanya tertarik kepada apa yang kita lihat, karena memang kemewahan, keindahan yang dibuat oleh manusia. Nah, pagi hari ini kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita boleh belajar bersama-sama dari para gembala-gembala ini. Apa yang mereka rasakan, perubahan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Disinilah kita melihat di mana firman Tuhan katakan bahwa gembala-gembala itu ketika mereka pulang, mereka sambil memuji Tuhan. Sukacitanya luar biasa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Damai Natal yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak pulang dengan keadaan marah, ya kan? Siapa yang pernah alami ketika datang ke gereja memuji Tuhan bersorak-sorak, ketika pulang di atas motor berantem, ya kan? Sambil di jalan sambil berantem, hilang sukacita, ya, dalam hati. Baru kita ibadah, ya kan? Belum nyampe rumah kita sudah mulai berantem, ya. Kadang-kadang sukacita itu hilang yang di tengah perjalanan. Tidak sempat kita mau sukacita itu masuk ke dalam rumah kita, sudah hilang di tengah perjalanan. Padahal seharusnya ketika kita datang, kita menemui Tuhan, seharusnya kan kita pulang dengan membawa sukacita. Masalah-masalah yang terjadi hari kemarin seharusnya kita lupakan, kita buang jauh-jauh dari hidup kita, karena kita baru bertemu dengan Tuhan. Masa kok baru bertemu dengan Tuhan, baru balik belakang dari Tuhan kok masalah itu sudah kembali. Seharusnya kita masih mengalami sukacita berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi, ini yang dialami oleh para gembala-gembala. Sehingga ketika mereka kembali dari tempat di mana Yesus lahir, mereka sambil memuji Tuhan, mereka sambil menyembah Tuhan, mereka sambil gembira bersukacita. Karena mereka baru saja berjumpa dengan Tuhan. Jadi seharusnya ini yang terjadi dalam hidup kita.
kalau untuk mengalami ya kebosanan, saya yakin para gembala ini mereka pasti bosan dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari dalam hidup mereka. Bahkan juga di samping kita kan ada seorang gembala sapi, bapak tua yang setiap hari kerjaannya cari rumput. Ya, kadang-kadang dia datang ke turun rumput dari motor, ya, langsung dia katakan, ya, sakit pinggang, capek. Ya. Lalu saya katakan, bapak jual aja sapinya. Ya. Dia bilang kalau saya jual sapinya saya nggak ada pekerjaan lagi. Ini yang bisa membuat saya untuk bisa ya melakukan sesuatu dalam hidup saya. Meskipun dia rasa sakit pinggangnya, sudah tidak kuat lagi, ya, tetapi dia merasa itu yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Dan saya yakin sapinya cuma hanya 2 ekor aja sudah capek, apalagi kalau gembala-gembala ini yang punya sapi mungkin punya ternak ribuan ekor, capeknya luar biasa. Tetapi ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Natal mengubah arah perjalanan mereka. Rasa lelah hilang, rasa capek hilang ketika bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Apa saudara saya akan alami hal yang sama seperti yang dialami oleh para gembala ini? Amin. Atau wah saya nggak rasa apa-apa, bagaimana? Ya, rasa capek saya masih, pengennya tidur aja. Jadi disinilah kita diajarkan agar terjadi perubahan dalam hidup kita. Semoga Natal tahun ini mengubah arah perjalanan kita. Di tahun 2022 saudara dan saya lebih baik dari hari ini, lebih baik dari tahun ini. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita biasa-biasa saja. Setiap tahun habis tahun kita masih tetap sama saja seperti itu. Tidak ada perubahan apa-apa. Masih aja tetap orangnya pemarah, ya kan? Masih saja orangnya tetap ngomel-ngomel. Tidak ada perubahan apa-apa. Sudah habis 2020 pun masih aja tetap sama. Ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang tidak beres dalam hidup kita. Perlu harus kita selesaikan. Perlu harus kita bereskan. Karena ada yang salah. Ya. Karena ketika Yesus ada di dalam hidup kita pasti terjadi perubahan. Tidak mungkin tidak terjadi perubahan. Saudara tidak sejahat Paulus, ya kan? Apa di antara kita ada yang sudah pernah membunuh orang? Tidak. Ada di antara kita yang sudah pernah menjarakan orang? Tidak. Saudara termasuk orang baik. Saudara tidak lebih jahat dari Paulus. Paulus adalah pribadi yang jahatnya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan? Terjadi perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya dia benci kepada orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia adalah orang yang paling mencintai Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada seorang rasul yang katakan hidupku, ya, mati adalah untuk hidup adalah untuk Tuhan dan mati adalah untuk Tuhan. Hanya Paulus yang bisa katakan itu dalam hidupnya. Padahal dia adalah orang yang punya latar belakang yang jahatnya luar biasa. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, terjadi perubahan yang besar. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pribadi, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pasti akan berubah. Amin. Pasti akan berubah. Kalau cuma hanya mengubah karakter kita, wah itu gampang. Kalau cuma hanya meninggalkan perbuatan-perbuatan sifat kita yang lama itu gampang, nggak susah. Kecuali saudara dan saya, kita dikelilingi oleh iblis dalam hidup kita, sehingga mulut kita selalu katakan tidak bisa. Ya kan? Itu yang dipakai oleh iblis untuk membelenggu hidup kita, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama. Saya sangat diberkati, ya, ketika saya mendengar kesaksian dari Om Roy, ya kan? Hidup lamanya juga jahat, hidup lamanya juga tidak karu-karuan, hidup dalam kemabukan, ya kan? Tetapi ketika dia masuk pertama kali ke dalam gereja, dia sudah berkomitmen, hari ini saya masuk ke rumah Tuhan, saya akan meninggalkan kehidupan lama saya, mabuk saya akan tinggalkan, rokok saya akan tinggalkan. Hari ini beliau masih bertahan, ya kan? Apa sih yang nggak bisa? Semua bisa kita lakukan.
Semua bisa terjadi dalam hidup kita asal ada kerinduan, ada kemauan dalam hidup kita. Makanya kalau ibu-ibu yang inginkan suaminya meninggalkan hidup lamanya, kemabukan atau masih terikat dengan rokok, ingatkan setiap kali. Atau ketika dia tidur dia ingat, dia nggak sadar, bangun doakan dia, tumpang tangan di kepalanya. Tuhan, saya inginkan agar dia berubah. Lakukan itu setiap saat ketika dia sedang tidur. Yakin dia akan berubah. Apa sih yang tidak bisa diubah oleh Tuhan? Bisa diubah oleh Tuhan. Ya kan? Saudara dan saya mau kita mengalami perubahan, pasti akan dilakukan oleh Tuhan. Natal mengubah arah perjalanan kita. Kalau kita berubah, pasti Tuhan senang. Selain Tuhan senang, pasti istri kita senang. Selain istri kita senang, pasti suami kita senang. Selain suami kita senang, pasti anak-anak kita senang. Selain orang-orang yang bersama-sama dengan kita senang, pasti tetangga kita juga senang. Amin. Amin. Pasti mereka senang ketika mereka melihat terjadi perubahan dalam hidup kita. Jadi ketika kita belajar dari kebenaran ini, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan para gembala-gembala. Ya. Jadi Natal mengubah arah perjalanan kita. Ya. Kenapa kok Natal bisa mengubah arah perjalanan kita? Karena Natal adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Natal adalah berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kalau orang yang bertemu dengan Tuhan pasti berubah hidupnya. Itu cuma kuncinya satu saja itu. Kalau orang yang bertemu dengan Tuhan pasti berubah. Dari mana kita tahu orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berubah? Kita belajar dari Paulus, kita belajar dari Sakeus. Itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan lalu hidupnya berubah. Lalu orang lain katakan gak mungkin, berarti ada yang salah, ada yang masih terikat di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan lalu dia pasrahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti berubah. Itu dua pribadi yang menjadi contoh dalam hidup kita. Oh, orang yang berjumpa dengan Tuhan. Saudara dan saya, latar belakang hidup kita tidak separah mereka, tidak seburuk mereka, tetapi bahwa mereka bisa. Sakeus sebagai pemungut cukai, ya, kalau dia meninggalkan pekerjaannya itu, maka dia akan kehabisan uang. Dia tidak akan punya uang lagi, tidak akan punya pemasukan lagi. Tetapi itu yang dia lakukan, ya kan? Bahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia katakan, ya, 4 kali lipat aku akan kembalikan kalau ada orang yang seperas hidupnya. Coba bayangkan kalau dia memeras seseorang 100.000, maka dia harus kembalikan 400.000. Dari mana dia ambil uang? Dari mana uang yang harus digantinya? Tetapi itu yang dilakukan oleh Sakeus. Ada perubahan yang terjadi. Jadi hal yang pertama adalah Natal adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya kita berjumpa dengan Tuhan, maka pasti kita berubah. Itu yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Apa yang diubahkan? Perubahan apa yang kita inginkan agar terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah paling tidak karakter hidup kita, ya kan? Karakter hidup kita inilah yang menjadi cermin yang akan dilihat oleh orang lain, yang akan dipantau oleh orang lain dalam hidup kita. Kalau karakter kita baik, pasti orang lain katakan orangnya baik, ya, hidupnya baik, perbuatannya baik, perkataannya baik, orangnya menyenangkan. Paling tidak dia senang ketika dia bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita. Tapi kalau karakter hidupnya tidak baik, pasti dikatakan orang itu aduh jangan dekat dia, ya. Pasti kamu sakit hati kalau kamu dekat dengan dia. Pasti kamu kecewa karena hidupnya tidak baik, perkataannya selalu menyakiti. Akhirnya orang itu dengan sendirinya tidak suka dengan kita. Maka perubahan yang harus kita alami adalah paling tidak karakter hidup kita. Perhatikan, kita review kembali karakter hidup kita, ya kan? Kalau saya sebagai pemarah, ya paling tidak saya harus ubah menjadi orang yang sabar. Kalau saya orang yang selalu meninggikan diri saya, paling tidak saya harus ubah menjadi orang yang rendah hati. Saya utamakan orang lain daripada hidup saya.
tidak ada karakter yang terjadi perubahan dalam setiap hidup kita. Atau lagi yang perlu kita ubah dalam pola pikir kita. Kadang-kadang kita maunya orang melakukan seperti yang kita mau, pola pikir kita gak bisa diubah. Kita menuntut agar dia melakukannya seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mau melakukan seperti yang dia mau juga. Ingat, kita menjadi orang keras. Hanya kita mau mengikuti pikiran kita, tetapi pikiran pasangan kita, pikiran tetangga kita, orang yang ada bersama-sama kita tidak peduli. Pokoknya yang penting kamu harus ikuti maunya saya. Ya. Kalau saya bilang A, tidak boleh B. Ya. Tetapi paling tidak ini yang perlu kita ubah, pola pikir kita. Ya. Wah, selama ini saya mungkin kayaknya lebih tekan. Ya. Anak saya, istri saya, ya tetangga saya, yang paling tidak saya harus ubah. Lalu karakter yang perlu kita ubah dalam perbuatan. Paling tidak yang harus terjadi perubahan dalam hidup kita adalah perbuatan kita, ya kan? Perbuatan itu selalu berkaitan dengan masa lalu, ya kan? Kehidupan sehari-hari yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Kita melihat, kita bisa review, kita bisa ya tahu apa yang salah, apa yang tidak benar. Lalu ketika kita menemukan apa yang salah, perbuatan apa yang tidak menyenangkan, itu yang kita ubah dalam hidup kita. Oh, ternyata saya lakukan seperti ini, ternyata suami saya nggak suka. Oh, ternyata saya lakukan seperti ini, istri saya nggak suka. Ya paling tidak kita mulai ubahnya perlahan-lahan. Sebelum berakhir tahun 2021, masuk 2022, kita harus punya komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, di tahun 2022 saya harus berubah, baik karakter saya, pikiran saya, maupun perbuatan saya. 3 hal ini yang harus saya ubah dalam hidup saya, agar hidup saya bisa menyenangkan Tuhan. Selain Tuhan disenangkan, paling tidak orang-orang yang di samping kiri kanan saya bisa mereka merasakan, ya, suatu karakter yang baik dari saya. Itu yang kedua, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita harus berubah? Tadi katakan bahwa Natal adalah berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti dia akan berubah. Lalu yang kedua, karena kita ada di dalam Kristus. Saudara dan saya, kita lahir di dalam Kristus, ya. Kalau orang yang ada di dalam Kristus pasti berubah, kecuali orang itu di luar Kristus. Kenapa? Kalau orang yang ada di dalam Kristus pasti pikirannya sama seperti Kristus. Kalau orang yang ada di dalam Kristus pasti perbuatannya sama seperti Kristus. Apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau pelajari dari Tuhan yang kita sembah, karakter apa, perbuatan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, agar kita boleh mengambil teladan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci siapapun. Meskipun orang melakukan kejahatan kepada dia selalu katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu karakter Tuhan. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak benci, ya. Tuhan tidak keluarkan kata-kata kotor, tetapi itu yang dikeluarkan oleh Tuhan, ampunilah mereka. Kalau kita ada di dalam Kristus, seharusnya karakter Kristus itu ada di dalam kita. Orang yang ada di dalam Kristus, maka pasti dia akan memiliki hati yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya kan? Masa lalu kita 10 tahun lalu yang belum kita kenal Kristus, itu akan terbuang, itu akan menjadi sampah dalam hidup kita. Sekarang yang kita ambil adalah kehidupan yang baru, yaitu dari Kristus. Hati yang baru, pikiran yang baru, perbuatan yang baru yang harus kita terima dari Tuhan. Makanya ketika saudara dan saya, ya, ketika kita belum sini, belum dibaptis, selalu kita dibimbing, ya kan, untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Apa ketika saudara dan saya kita baptis, kita berubah? Saat kita dibimbing pasti, ya kan, jawaban kita pasti. Ya. Saat kita dibimbing pasti saya akan berubah.
hidup lama saya akan tinggalkan. Tunggu dulu, nanti habis ini habis baptis, ya kan? Dilihat benar nggak berubah, ya kan? Apa arti dari baptisan, penyerahan hidup itu? Ya kan? Apakah hanya sekedar ya yang penting saya ada surat CD-nya, yang penting saya ada surat baptisnya, ya kan? Saya nggak peduli entah nanti saya berubah atau tidak, dan penting. Yang penting kertasnya itu yang saya inginkan, yang saya harapkan. Ya. Nah, ya. Tetapi seharusnya ketika saudara dan saya kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, seharusnya itu yang terjadi adalah perubahan. Masa lalu ditinggalkan, hidup lama ditinggalkan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan ditinggalkan, lalu kita mulai dengan hidup yang baru, yaitu di dalam Kristus. Natal adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Natal mengajarkan kita agar kita sadari bahwa kita berada di dalam Kristus. Orang yang berada di dalam Kristus pastinya hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita. Meskipun ada masalah, tidak punya uang, ya, tidak punya pekerjaan, tapi pasti dia akan selalu bersukacita. Meskipun saudara dan saya kita selalu katakan, ya, kalau nggak punya uang, ya, kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Bahkan juga ada yang katakan uang itu segala-galanya. Apa saja harus digunakan dengan uang. Ya. Tetapi uang itu bukan segala-galanya, ya, untuk membawa kita bersukacita. Tanpa uang pun saudara dan saya tidak akan bersukacita. Ya, jadi kalau suami janji terus yang tidak bisa tepati janjinya, jangan tuntut, jangan ngomel, ya kan? Doakan supaya apa yang dijanjikan itu bisa ditepati. Kalau tahun 2021 belum ditepati, 2022 ditepati, bisa terjadi perubahan, ya kan, dalam hidup. Jadi itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sukacita Natal, damai Natal melekati dalam hidup kita. Hal yang pertama, Natal adalah berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang harus kita alami dalam hidup kita? Mari kita renungkannya masing-masing dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah bahwa Natal adalah menceritakan bahwa kita berada di dalam Kristus. Jadi berada di dalam Kristus berarti semua harus baru, yang lama ditinggalkan. Semoga semua yang kita lakukan di tahun 2021 kita akan tinggalkan. Lalu ketika kita masuk di tahun 2022 dengan karakter yang baru, sifat yang baru, perbuatan yang baru. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Biarlah firman ini boleh memberkati kami Tuhan. Ketika kami boleh berada di dalam hadirat-Mu, kami boleh belajar dari para gembala yang mereka alami. Dan biarlah ini juga boleh terjadi di dalam hidup kami. Jika para gembala ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka bersukacita, mereka bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Maka biarlah hal itu pun boleh terjadi dalam hidup kami. Kami juga menjadi pribadi-pribadi yang berjumpa dengan Tuhan. Biarlah sukacita, damai Natal boleh melekat di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh merasakan itu di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Bahkan orang lain pun boleh merasakan melalui kehidupan kami. Berkati kebenaran firman ini Tuhan. Meskipun singkat kami boleh belajar dari firman ini, tetapi Engkau Tuhan yang terus berbicara bagi kami. Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dari setiap kehidupan kami. Jika Tuhan menghendaki agar kami berubah dalam karakter perbuatan kami, maka hari ini Tuhan kami berkomitmen untuk kami berubah. Kami berkomitmen untuk kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lama kami, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, karakter-karakter hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami akan tinggalkan di tahun 2021. Ketika kami masuk di tahun 2022, kami akan menerima hidup yang baru daripada Kristus, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan, hati yang baru, pikiran yang baru, perbuatan yang baru. Segala sesuatu akan menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami.
kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.